Hari ini saya sedang berada di laut di wilayah paling barat di Indonesia. Kedua tim sudah siap untuk melakukan battle di Mancing Mania Strike Back. Laut Sabang akan menjadi saksi siapa pemenang dari Mancing Mania Strike Back kali ini. Mempertemukan tim penjaga mercusuar dengan tim konten kreator lokal. Battle fishing kali ini terbukti berhasil kembali memecah keseruan, membangunkan para penghuni laut di Sabang. Ikuti terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Target kali ini adalah ikan pelagis dan ikan penghuni karang dasar laut. Selain jigging, adanya batu mandi di sisi barat Pulau Rondo ini memungkinkan para peserta untuk membuktikan kepiawaiannya melakukan teknik popping. Kali ini saya nggak ikut dua-dua tim, saya netral. Hari ini saya cuma ngetes saja. Saya ikut ngetes saja spot-spot yang udah lama saya nggak ini. Tiba di spot, semua peserta tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bro Arfan, yang menjadi bagian dari tim konten kreator, juga tidak mau tinggal diam nih Strike Back Mania. Kelihayannya memainkan joran dengan teknik ultra light jigging. Tanpa membutuhkan waktu lama, Bro Arfan langsung mendapatkan sambaran. Gede. Wow, suara deritan real menjadi bukti bahwa ikan terus melawan. Aduh, nyaring kali suaranya nih. Enak kali suaranya. Nyenyak tidur nanti malam. Nih Bang Arfan nih. Wih, tadi panas dia ngeliat lawannya nih. Om navigasi nih, teman-teman navigasi strike tapi masih kecil. Om Arfan langsung dia ganti semua jig, dia hajar. Bunyi terus. Menggunakan umpan metal jig seberat 60 gram, sepertinya ikan pelagis yang berenang di air dangkala yang menyambar umpan Bro Arfan. Ekspresi serius, melihat lengkungan joran menukik tajam, membuat Bro Arfan harus segera menyelesaikan perlawanan ikan. Dan kilauan badan ikan mulai terlihat di permukaan. Betul saja, perlawanan ikan GT berukuran dewasa akhirnya berhasil dimenangkan oleh Bro Arfan. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Ikan ini cukup mudah dikenali dari ciri fisiknya, yakni tubuhnya yang berwarna perak keabuan, kepalanya yang curam tumpul, serta sirip dada yang besar layaknya dayung. Sebagai perenang cepat, Giant Trevally atau kue gerong juga merupakan fighter di perairan karang. Kekuatan tenaganya kerap membuat pemancing ketagihan untuk mendapatkan strike-nya. GT akan kita rilis, oke? Panggil kawannya ya. Bismillah. Karena berhasil menaklukkan Monster GT dan bersedia merilisnya kembali, saya langsung memberikan 2 poin untuk tim konten kreator. Good fight! Keren Mantap. Bang. Dirilis sama Bang Arfan. Jadi kita kalau dapat GT rilis kita dapat 2 poin. Wih, Mancing Mania Strike Back mantap. Hendrik yang jadi motor dari tim penjaga mercusuar kali ini langsung menurunkan metal jig andalannya. Konstan mengayunkan joran bersamaan dengan gulungan reel, Hendrik langsung mendapatkan sambaran pertama. Ya, strike! Reel pun terus diputar untuk menggulung tali pancing supaya bisa dengan segera menyelesaikan perlawanan ikan.
Dan seekor ikan sweet lips berukuran table size berhasil ditaklukkan oleh Bang Hendrik. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Sweet lips alias lencam merupakan ikan karang yang masih satu keluarga dengan ikan kakap. Ikan ini kerap mencari makan di balik pasir dan puing menggunakan bibirnya yang tebal. Di habitatnya, panjang ikan ini bisa mencapai 1 meter lebih dengan berat mencapai lebih dari 10 kg. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dari tim konten kreator diwakili oleh Bro Arfan dan Bro Denny. Setiap aksi mendapatkan strike ikan selalu didokumentasikan dalam video untuk memberikan informasi dan hiburan kepada setiap penonton setia. Sering menarik perhatian, bangunan yang menjulang tinggi ini ternyata punya peranan penting bagi navigasi lalu lintas di laut Strike Back Mania. Ya, menara suar atau mercusuar berfungsi sebagai penanda daerah-daerah berbahaya, seperti karang dan juga daerah laut yang dangkal, serta sebagai penanda daratan untuk pintu masuk menuju ke pelabuhan. Bro Hendrik yang sehari-hari bertugas menjadi penjaga mercusuar punya tanggung jawab menjaga kinerja dan keamanannya. Sesekali Bro Hendrik harus memantau sampai puncak menara setinggi 40 meter. Kembali ke arena battle di spot Pulau Rondo. Bro Arfan dari tim konten kreator kembali mengandalkan teknik UL dengan reel spinning. Mencoba peruntungan di kedalaman air kurang dari 100 meter, Joran terus diayun untuk menarik perhatian penghuni bawah laut. Strike! Waduh! Ternyata tangan konten kreator dari Pulau Sabang ini habis juga ya Strike Back Mania. Navigasinya mana? Aduh, gimana nih? Oh, Wah! sakit kuping, sakit kuping. Kalor! Oh, kalor. Tak perlu waktu lama, penampakan ikan pun berhasil muncul ke permukaan. Udah kelihatan ikan itu. Tinggi dikit ya. Salam. Bentuk ikan yang memanjang dengan tarikan garis kebiruan pada sisi badan ikan meyakinkan bahwa ikan salem alias rainbow runner berhasil dinaikkan. Ikan ini memiliki kemampuan berenang dengan cepat dan dikenal hidup dekat terumbu karang dan laut lepas dengan kedalaman hingga 150 meter. Ikan rainbow runner banyak ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik. Tim konten kreator pun berhasil menambah pundi-pundi poin. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap! Woo! Bang, itu ikannya tuh bang. Iya. Tuh lewat ke situ. Muter Ada ya. di situ. Melihat keseruan Bro Arfan yang berhasil mendapatkan strike beruntun, membuat saya tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk mendapatkan sambaran ikan. Dengan teknik UL alias Ultra Light Jigging, tidak perlu waktu lama, umpan metal jig saya pun mendapat sambaran. Strike. Tapi nggak terlalu besar nih, jadi kita tadi agak kesulitan karena angin. Karena kita berlindung di Pulau Rondo, kita tadi ngiru, akhirnya kita pindah jadi UL, ya lumayan lah, dapat kerapu-kerapun. Lagi-lagi, tak perlu usaha lebih, bayangan ikan berwarna merah terang dengan totol-totol biru di badan ikan sudah mulai terlihat di permukaan. Seekor ikan kerapu table size berhasil landed ke atas kapal. Ikan ini memiliki susunan gigi-gigi kecil tajam
yang terdapat pada mulut dengan rongga berukuran lebar untuk memakan mangsanya. Habitat kerapu meliputi berbagai jenis perairan, mulai dari muara sungai, laut dangkal, hingga laut dalam, dan banyak ditemukan di laut tropis. Nih, emang Sabang terkenal banget sama karangnya yang masih bagus. Kebukti nih, ikan-ikan karangnya masih seger-seger banget. Battle pun terus berlanjut. Bro Zahri dari tim penjaga mercusuar akhirnya menjebol kebuntuannya. Right. Benar saja, seekor giant trevally berwarna gelap berhasil dipaksa naik ke permukaan. Mantap Bro Zahri! Menurut beberapa penelitian, ikan GT akan mengalami fase berwarna hitam seperti ini ketika masuk masa birahinya. Seekor Black GT yang berhasil landed menambah poin untuk tim penjaga mercusuar. Mantap! Mancing mania strike back, mantap. Waktu terus berlalu, tak terasa matahari sudah menuju ufuk barat. Kapal bergerak menuju tempat di mana kami akan bermalam. Ini kita rencananya mau memang nginep nih di tengah laut. Kita cari posisi paling aman juga. Jadi kita battle-nya mau 2 hari. Nah, rencananya emang kalau misalnya nginep di tengah laut, kita harus kondisiin cuaca juga. Plus pastiin di tempat kita ngejangkar tuh aman ya Pak? Ya. Aman, terus kalau bisa ada spot. Jadi malamnya kita masih bisa mancing-mancing buat hiburan ya Pak? Oke. Aman ya Pak ya? Aman. Aman kata Pak Topan. Mantap. Setelah berhasil menurunkan jangkar, Auzan sigap menuju buritan kapal untuk mempersiapkan makan malam Strikeback Mania. Beberapa ekor ikan hasil sudah dibersihkan dan disiapkan untuk menjadi menu lauk. Supaya tidak amis, gunakan perasan jeruk nipis ya. Bumbu giling dari campuran berbagai bahan rempah langsung ditambahkan ke potongan ikan. Batang serai, irisan bawang merah, dan daun kari menjadi bumbu utama untuk sajian gulai ikan khas Aceh atau biasa disebut ikan peawe. Pertama-tama, tumis irisan bawang merah, batang serai, dan daun karinya. Setelah aroma tercium harum, masukkan potongan ikan, kemudian direbus sampai benar-benar matang. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Masakan ikan peawe khas Aceh sudah matang nih Strikeback Mania. Tanpa berlama lagi, saya bersama peserta battle langsung berkumpul dan bersiap menyantap hidangan makan malam di tengah laut. Ini super win. Oh, ini seger banget nih. Ini ikan yang tadi teman-teman pada dapat langsung dimasak sama Bang Ojan. Apa nih masakannya Bang? Pawe. Susah nyebutnya kalau Aceh nih. Susah kalau nama makanan Aceh nih nyebutnya. Pawe. Jadi kayak gulai lah ya Bang? Kari. Oh, kare. Ini karenya khas Aceh. Lupakan sejenak sengitnya persaingan battle fishing. Kali ini, mari kita hangatkan suasana dengan menyantap peawe yang nikmat ini. Strikeback Mania, beberapa jenis ikan karang dan pelagis sudah berhasil didapatkan kedua tim untuk merebut poin. Tuh, nyaring kali suaranya nih. Tim konten kreator pemancing lokal dan tim penjaga mercusuar masih terus berusaha untuk mengumpulkan strike karena ikan terbanyaklah yang akan menjadi juaranya.
Jadi, tim mana yang akan membawa pulang trofi Battle Fishing Pulau Rondo kali ini? Satu persatu, semua peserta mulai menurunkan umpan andalannya. Bro Zahri dari tim penjaga mercusuar akhirnya mendapat sambaran di moncong kapal. Tapi piranti ultralight milik Bro Zahri, saya langsung penasaran untuk melihatnya. Tarik terus. Pakai piranti UL. Ikan terus melawan dan beberapa kali Bro Zahri harus berpindah posisi untuk mengimbangi perlawanan ikan. Tenggiri nih. Hati-hati bang, hati-hati kena. Maju bang, hati bang. Jangan sampai kena, Sorry. Jangan sampai kena ini, jangan sampai kena bodi kapal, Saya yang bersemangat melihat fight kali ini pun ikut membantu mengarahkan kapal. Kiri. Akhirnya, kilauan badan ikan yang memanjang berhasil naik ke permukaan. Seekor wahoo akhirnya berhasil dituntaskan perlawanannya. Mantap Bro Zahri. Mancing mania strike back, mantap! Berbeda dari ikan tenggiri pada umumnya yang punya garis-garis badan memanjang dari kepala ke ekor, wahoo punya garis badan dari atas ke bawah. Keberhasilan menaikkan seekor wahoo membuat saya penasaran akan beratnya nih strike back mania. Ini lumayan banget nih ikannya bang nih. Ada sampai 6 masih lebih, mungkin 6,5-an lah. Ada juga ikan besar ya bang ya. Pokoknya mancing mania strike back. Mantap! Itu goyang-goyang deh. Setiap peserta semakin gigih untuk mengumpulkan pundi-pundi poin dari sambaran ikan yang berhasil dinaikkan. Memanfaatkan keahliannya memainkan teknik UL, Bro Arfan dari tim konten kreator langsung menurunkan umpan di air dangkal nih strike back mania. Strike! Tak perlu waktu lama, perlawanan ikan akhirnya dengan mudah berhasil diatasi dan ikan pun pindah ke dek kapal. Seekor ikan GT yang masih kecil berhasil menambah 1 poin untuk tim konten kreator. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Masih di spot yang sama, dari sisi kapal ada Bro Hendrik yang sepertinya juga tidak mau kalah. Strike! Yap, lagi-lagi seekor Black Travely berhasil dinaikkan ke atas kapal. Sepertinya ada kelompok besar nih yang bermain di bawah kapal peserta. Poin tambahan untuk tim penjaga mercusuar. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Melihat banyak sambaran di spot kali ini, saya pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan menurunkan umpan. Menggunakan teknik UL, saya pun mengayunkan joran dengan cepat untuk menarik perhatian ikan. Strike! Wah, dia tadi di depan pada strike Black Travely kayaknya emang lagi gerombolan nih. Terus saya juga coba nurunin UL kayak teman-teman. Strike juga. Ini biasanya rata nih, kalau ukuran-ukuran kecil kayak gitu, table size, biasanya emang gerombolan dia lewatnya. Berenangnya. Schooling dia biasanya. Spot air dangkal dengan karang di bawah kali ini memang jadi tempat terbaik di mana ikan banyak berkumpul. Dari sambaran dan tarikannya yang kuat meyakinkan saya bahwa Black Travely lah yang menyambar umpan. Tenaganya lebih kuat nih daripada Travely yang lainnya. Ini kayak perbedaannya di sini. Dia lebih nong-nong, terus warnanya emang hitam gelap. Ini mau kita rilis aja. Biar dia besar, nanti kita cari lagi. Mancing mania strike back, mantap. Memang Bro Arfan ini tangannya anis banget ya strike back mania. Sesaat setelah mendapatkan strike, umpan UL Bro Arfan kembali disambar.
Upaya menaikkan ikan kali ini ternyata tidak perlu menguras tenaga. Kilauan badan ikan berwarna merah langsung terlihat. Rabu di pagi hari, mancing mania strike back. Mantap! Pulau Rondo memang terkenal dengan spot batu mandi dan karang-karang dangkalnya. Spot ini memang menjadi andalan para angler sport fishing untuk melakukan teknik popping dan cast jig. Dewi Fortuna akhirnya menghampiri Bro Denny yang tentu saja tidak mau cuma menjadi penggembira. Strike! Senyuman menyeringai pun tidak bisa ditutup-tutupi karena akhirnya mendapat strike ikan. Kepiawaian Bro Denny sebagai angler akhirnya berhasil menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan tongkol berhasil naik ke atas perahu. Tongkol termasuk dalam golongan ikan tuna kecil dengan ciri badan memanjang, berdaging tebal dan tidak memiliki sisik dengan tekstur sirip punggung yang keras. Mancing mania strike back. Mantap. Masih belum mau menyudahi battle, tiba-tiba suara deritan thrill dari piranti Bro Arfan menandakan ikan kembali menyambar umpannya. Strike! Lengkungan joran yang menukik tajam dan tali pancing yang terus ditarik meyakinkan kalau bukan ikan kaleng-kaleng nih. Kuatnya perlawanan membuat Bro Arfan makin semangat untuk meladeni sambaran ikan kali ini. Kilauan badan ikan berwarna kebiruan mulai terlihat. Wow, seekor ikan bluefin trevally berhasil landed di atas kapal. Ikan ini jelas sangat mudah dikenali dari sirip biru elektriknya, moncong runcing, dan banyak bintik biru dan hitam di sisi badannya. Bluefin trevally adalah spesies ikan laut besar yang tersebar di seluruh perairan tropis. Spesies ini bisa tumbuh dengan panjang maksimal sampai dengan 1 meter lebih dan berat di atas 40 kg. Sepertinya Bro Arfan benar-benar menjadi man of the match nih di battle fishing Pulau Rondo. Mantap! Mancing mania strike back. Mantap! Kota Sabang merupakan salah satu kota yang berada di ujung di barat Indonesia. Sektor penggerak ekonomi masyarakat Sabang banyak bergantung pada hasil laut. Saya pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa ikut merasakan langsung aktivitas nelayan setempat menjaring ikan nih Strike Mania. Pagi ini saya sudah ada di atas kapal nelayan teman-teman Sabang. Rencananya saya mau ikut teman-teman nelayan buat ngambil ikan. Katanya sih lagi rame banget nih ada ikan tongkol, kembung. Kita nggak tahu nih nanti dapetnya ikan apa. Kita berangkat dari sebelum ada matahari sampai di spot. Mau semua mau pada kerja nih, pada siap semua. Tiba di Rumpon, semua nelayan memulai bersiap dan sibuk menurunkan jaring. Kapal terus berputar sambil jaring terus diturunkan. Ada juga boot kecil yang bertugas menjaga jaring agar tidak kusut. Jadi kalau pengalaman saya pernah juga di daerah Jawa, biasanya orangnya lompat nih buat ngegiring ikan. Tapi kalau di sini pakai kayu kita. Jadi kita tombak-tombak biar ikannya masuk ke dalam jaring. Ini juga jaringnya jangan diam remeh ya. Ini total jaringnya itu ada 1.500 meter. Bayangin, 1,5 kilo. Wih, panjang banget ya. Jaring sudah diturunkan dengan sempurna, membentuk lingkaran mengeliling titik Rumpon berada. Total ada 19 nelayan yang bertugas bahu-membahu untuk menjaring ikan kali ini. Ya, untuk memaksimalkan hasil tangkapan, ikan harus diusir perlahan dengan kayu supaya tersangkut saat jaring dinaikkan. Saya benar-benar bisa merasakan langsung seberat apa para nelayan ini menarik jaring ikan sepanjang 1,5 kilometer. Perjuangan para nelayan kali ini patut diacungi jempol. Berpacu melawan terjangan ombak tidak menyurutkan niat para nelayan mengais pundi-pundi rezeki dari hasil tangkapan ikan.
Ikan hasil tangkapan sudah tersortir menurut jenis dan ukurannya. Tiba saatnya kami membawa hasil tangkapan kembali ke daratan untuk dijual. Nah ini hasilnya tadi nih, kita ke laut. Jadi kalau misalnya emang ikannya nggak terlalu banyak, langsung dikirim ke Sabang langsung. Jadi jualnya di Sabangnya. Tapi kalau misalnya ikannya banyak banget, kalau misalnya tadi full boxnya, kita langsung ke Banda Aceh. Jadi kalau misalnya ikannya banyak, kita langsung ikut ke Banda. Karena sedikit kita di Sabang aja. Berapa nanti tuang? Timbang. Strike Back Mania, fishing trip kali ini rasanya kurang lengkap kalau belum mencoba hidangan khas dari Pulau Sabang, Aceh nih. Bumbu-bumbu sudah siap dan kali ini saya ditemani oleh kapten kapal, Pak Topan. Kalau biasanya Pak Topan megangnya setir kapal nih, sekarang megang pisau gitu Pak ya? Megang pisau. Kita mau masak apa nih Pak? Ini rencananya kita mau masak bumbu kala. Bumbu kala. Masakan ciri khas Aceh. Oke. Ya. Biasanya bumbu kala ini untuk daging ayam sama daging bebek. Ini kita Atau pakai ikan paya kan? Nah, sekarang kita masak ikan kerapu. Pasti lebih enak Pak. Pasti lebih enak. Sebelum memulai membuat bumbu masakan, saya pun penasaran dengan kala yang menjadi bahan utama masakan khas Aceh ini. Oh jadi kala tuh sebenarnya kecombrang atau honje kalau Jawa Barat ya Pak. Jadi biasanya kan kalau misalnya di Jawa Barat bunganya yang kita pakai buat masak. Tapi ini batangnya. Oke. Saya bertugas menyiapkan bumbu halus. Sementara itu Pak Topan memotong ikan kerapu menjadi beberapa bagian. Gak lupa jeruk monte khas Sabang untuk diperas ke daging ikan supaya tidak amis. Taburkan garam untuk menambah rasa gurih pada daging ikan nantinya. Kala alias batang kecombrang dikupas kulit luarnya dan diambil bagian batang dalamnya. Setelah itu iris kecil-kecil. Bumbu halus langsung dicampur ke potongan daging ikan kerapu sampai merata. Ikan kerapu pun siap dimasak. Tak lupa tambahkan air secukupnya sampai potongan daging ikan terendam merata. Ini padahal baru banget dimasak ya. Tapi aroma itu udah kecium banget Pak. Udah wangi. Terakhir, masukkan potongan kala, batang serai, dan daun kari sebagai pelengkap masakan ikan bumbu kala khas Aceh ini. Menikmati santapan khas Aceh di pinggir pantai kali ini, sejatinya bisa mengobati rasa lelah setelah memancing selama 2 hari di perairan Pulau Rondo. Masakan bumbu kala yang awalnya disajikan dengan daging ayam atau bebek, kali ini saya coba dengan daging ikan kerapu segar. Ikan bumbu kala nih rasanya khas banget Aceh. Gurihnya dapet, sedapnya dapet. Terus karena tadi pakai kecombrang atau kala, jadi ada seger-seger asamnya Pak ya. Seger-seger asamnya itu emang karena combrangan khas banget rasanya. Jadi perpaduannya mantep banget. Sambil kami semua mengenyangkan perut dengan sajian ikan bumbu kala, sekarang tiba waktunya yang dinanti-nanti nih Strike Back Mania. Nah nih, battle-nya udah selesai nih. Sekarang saya tinggal ngumumin siapa pemenang dan pemegang trofi dari Mancing Mania Strike Back kali ini. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu review dari kedua tim, hasil yang didapat. Dari Mancing Mania Strike
Oke. Dan pemenang dari Battle Mancing Mania Strike Back kali ini adalah tim YouTuber lah. Wow, selamat kepada tim konten kreator yang akhirnya keluar sebagai juara. Tim penjaga mercusuar pun harus mengakui kepiawaian tim konten kreator dalam battle fishing di Pulau Rondo, Sabang, Aceh. Nantikan kembali keseruan battle fishing di spot fishing terbaik bersama Mancing Mania Strike Back. Mantap!